Petualangan saya berlanjut ke Kecamatan Tutur, Pasuruan yang terletak di kaki Gunung Bromo. Kecamatan Tutur Pasuruan dikenal sebagai sentra penghasil paprika dan hari ini saya udah sama Mas Irfan mau panen paprika. Berada pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, daerah ini dianugerahi tanah yang subur. Masyarakat setempat memaksimalkannya dengan menanam beragam hasil sayur dan buah-buahan, termasuk paprika. Nah, metode tanam paprika ini di dalam greenhouse. Tujuannya untuk bisa mengontrol suhu dan udaranya ya Mas ya. Jadi nggak terpengaruh cuaca di luar, mau musim panas, musim hujan, ini nggak terpengaruh. Selain itu juga greenhouse itu bisa memperpanjang usia tanaman. Ya. Betul Mas? Betul, betul. Sebagai tanaman non-endemik, paprika membutuhkan kondisi khusus untuk dapat tumbuh optimal. Ini dia paprika hijau yang sudah bisa dipanen. Ciri-cirinya itu warna hijaunya itu agak kemudaan ya Mas ya dibanding yang lain. Kalau misalkan sudah hijau pekat itu dibiarkan berubah menjadi kuning atau menjadi merah. Meskipun masih belum matang, paprika hijau cukup diminati. Dengan masa tanam kurang dari 3 bulan, paprika jenis ini dinilai lebih menguntungkan. Nah, jadi biasanya yang ukurannya kecil seperti ini dan kualitasnya nggak bagus langsung aja dibuang. Tapi kalau ukurannya lebih besar dari ini, itu biasanya dibiarkan menjadi kuning atau menjadi merah ya Mas ya. Tetap dijual tapi harganya anjlok. Di tempat ini saya juga mendapati jenis paprika kuning dan merah. Dibanding paprika hijau, kedua jenis paprika ini memiliki masa panen yang lebih panjang, yaitu 4 bulan. Yang saya petik barusan ini masih ada semburat hijaunya, tapi nggak apa-apa ya Mas ya? Nggak apa-apa. Karena nanti sekitar 2-3 hari dia akan full merah. Paprika dipanen sebelum terlalu matang, untuk menghindari resiko busuk sebelum sampai di tangan konsumen. Cara lain yang dilakukan untuk menghindari resiko buah busuk, paprika biasanya dipanen secara berkala, yaitu 2 kali seminggu. Setelah mengikuti proses panen, sekarang saya mau tahu gimana tahap awal penanamannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Paprika dalam greenhouse ini dirawat menggunakan sistem irigasi tetes. Air dan nutrisi dialirkan secara otomatis dan berkala. Dari penanaman awal seperti ini sampai proses panen itu memakan waktu 90 hari. Dalam setahun, tanaman ini dapat dipanen hingga 30 kali. Nah, ini dia tanaman paprika yang sudah tua. Terlihat daun-daunnya itu udah dipangkas semuanya supaya nutrisi dari akar itu naik langsung fokus ke buah-buahnya ya Mas ya. Ketika paprika tumbuh melebihi batas tali penyangga, hasil yang didapatkan tidak lagi optimal, sehingga harus dilakukan regenerasi dengan menanam bibit baru. Nah, ini paprika hasil panen tadi langsung disortir berdasarkan jenis. Dalam sekali panen, para petani dapat menghasilkan hingga 200 kuintal paprika. Sebelum dikirim ke tangan konsumen, paprika lebih dulu di-packing untuk menjaga kualitasnya. Sekarang saya mau cobain masing-masing dari 3 paprika ini. Cobain yang kuning dulu. Dari paprika yang kuning dan merah ini memang kadar airnya tuh tinggi banget. Cuman yang kuning ini jauh lebih manis dan seger banget gitu rasanya. Kayak tomat mirip tapi ada sensasi pedes-pedes sedikit. Tapi kalau yang merah itu jauh lebih pedes dibanding yang kuning. Enak. Perbedaan warna antara jenis paprika kuning dan merah dipengaruhi oleh kandungan antioksidan yang tidak sama. Nah yang terakhir nih, yang warna hijau. Saya mau cobain gimana sih rasanya, sensasinya kayak apa. Paprika hijau merupakan paprika yang belum matang. Rasanya pun menjadi lebih getir. Ini cocok banget kayaknya kalau diolah. Kebayangkan dimakan langsung aja segernya kayak gini, gimana kalau saya olah di Camper Care.
Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berpindah dari Pasuruan menuju Mojokerto, kami harus menempuh 2 jam perjalanan. Namun, keindahan pemandangan pohon pinus berhasil menghilangkan rasa penat kami. Setelah panen paprika, sekarang saya mau cari spot camping yang adem-adem di hutan pinus Pacet, Mojokerto. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Menikmati suasana dataran tinggi Jawa Timur tidaklah lengkap tanpa santapan khas setempat. Sekarang saya mau olah paprikanya jadi empok goreng teri paprika. Yang uniknya paprikanya nggak cuma diolah, tapi akan saya jadikan mangkoknya. Ampok jagung salah satu makanan khas Jawa Timur. Sejak dulu, sumber pangan berkarbohidrat tinggi ini menjadi sumber pangan alternatif saat melewati masa paceklik. Nah, ini dia nasi jagung khas Jawa Timur, biasa disebut empok. Biasanya dimakan itu pakai sambal teri. Tapi saya berinovasi dijadiin teri paprika. Pasti enak banget nih Mas. Berbeda kan? Ampok goreng teri telah matang, siap disantap dengan paprika segar. Ternyata perpaduan empoknya ini sama teri dan paprika pas banget ya Mas ya. Empoknya itu sendiri gurih, terusnya juga empuk, enak ya. Iya. Dan empoknya pedes-pedes gitu. Cocok pas ini. Teri dan paprika memberikan cita rasa otentik. Terasa pas dinikmati bersama ampok dengan rasa yang cenderung hambar. Nggak heran kalau paprika ini jadi hasil kebun andalan di daerah Tutur, Pasuruan. Karena selain cantik, punya rasa yang segar dan juga nikmat, luar biasa. Ikuti jejak saya, jejak petualang.